kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan singkat tentang siklus biogeokimia daur air. Perkenalkan, nama saya Jessica Nova Arzeti Pakpahan dari 10.2. Perkenalkan, saya Elsa Livia Zahra dari 10.2. Perkenalkan, nama saya Evika Delawati dari 10.2. Saya Ana Julia Pratiwi dari 10.2. Perkenalkan, nama saya Melani Putria dari 10.2. Terima kasih. Terima kasih. Daur air adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus dan berulang, mulai dari air yang ada di darat berubah menjadi awan, hingga menjadi hujan dan kembali menjadi air. Proses daur air, penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jenis penguapan pada daur air meliputi 3 macam, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap air ketika terkena sinar matahari. Penguapan pada evaporasi merupakan proses fisika murni. Transpirasi hampir sama dengan evaporasi, yaitu proses penguapan air dalam bentuk uap air. Sublimasi adalah proses penguapan yang berasal dari lapisan es di kutub, baik dari kutub utara maupun selatan. Es di daerah kutub akan mencair ketika terkena panas matahari. Proses yang kedua yaitu kondensasi, yang merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dalam peristiwa kondensasi terjadi pelepasan panas. Uap air yang naik akibat sinar matahari akan terkondensasi di udara. Kondisi ini terjadi karena udara di atas permukaan bumi lebih rendah dari titik embun uap air. Dalam tahapan daur hidup air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan terbentuknya awan. Proses daur air yang ketiga adalah presipitasi. Peristiwa presipitasi lebih akrab disebut dengan hujan. Presipitasi terjadi ketika udara menjadi jenuh. Udara menjadi jenuh akibat 2 proses, yaitu pendinginan dan penambahan uap cair. Kondisi tersebut membuat air dalam awan keluar dan jatuh ke daratan dan lautan. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat berbentuk hujan es, dan salju. Proses daur air yang keempat adalah limpasan. Limpasan adalah proses airan jatuh ke bumi dengan cara mengalir di atas permukaan bumi. Air bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, aliran air akan menuju saluran air seperti sungai yang kemudian akan bermuara di lautan atau samudra. Proses daur air yang kelima yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang jatuh ke daratan atau daerah pegunungan dalam bentuk kristal atau es salju. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian meresap ke dalam tanah. Di dalam tanah, air hujan akan mengalir ke arah pinggir menuju mata air, danau atau sungai. Peristiwa aliran air di dalam tanah tersebut dikenal sebagai infiltrasi.